Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Fatalah dari 12 IPS 1. Di sini saya bersama teman saya Muhammad Fairuzaki akan menjelaskan masalah Palestina dan kenapa sih kita harus tahu tentang konflik yang ada di Palestina. Nah, konflik ini telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi jutaan orang. Banyak warga Palestina yang hidup di bawah pendudukan, bahkan di pengasingan, menghadapi keterbatasan akses terhadap hak dasar seperti air bersih, listrik, dan layanan kesehatan. Situasi kemanusiaan di Gaza khususnya seringkali berada di titik krisis akibat blokade yang berlangsung lama dan konflik yang berulang. Nah, membahas masalah ini membantu menyoroti krisis kemanusiaan yang sedang terjadi dan mendorong masyarakat internasional untuk memberikan bantuan serta mencari solusi. Jadi, yuk kita simak bareng-bareng agar kita mengetahui kondisi Palestina saat ini. Let's go! Nah, di slide yang pertama, itu letak geografis dan jumlah penduduk sebelum konflik. Secara geografis, Palestina terletak di Asia Barat bagian barat, di pantai timur Laut Mediterania. Wilayahnya secara historis merupakan jembatan darat yang penting yang menghubungkan Afrika dan Eurasia. Namun saat ini, Palestina sebagai entitas politik terbagi menjadi dua wilayah yang tidak terhubung secara geografis, yaitu tepi barat dan jalur Gaza. Jumlah penduduk Palestina sebelum konflik besar, tahun 1914 sekitar 690.000 jiwa, dan tahun 1948 jumlah penduduk Palestina meningkat menjadi lebih dari 2 juta jiwa. Palestina sebelum konflik. Sebelum tahun 1948, wilayah yang kini dikenal sebagai Palestina adalah bagian dari Kekaisaran Ottoman dan kemudian berada di bawah kekuasaan mandat Britania atau British Mandate sejak tahun 1920. Selama periode ini, situasi di Palestina diwarnai oleh meningkatnya ketegangan antara penduduk Arab Palestina dan imigran Yahudi dari Eropa. Kehidupan sosial. Masyarakat Palestina terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama, termasuk Muslim, Kristen, dan Yahudi, yang secara umum hidup berdampingan. Bahasa Arab adalah bahasa dominan bagi sebagian besar penduduk. Perkembangan politik. Seiring dengan meningkatnya imigrasi Yahudi yang didukung oleh gerakan Zionis dan deklarasi Balfour tahun 1917, aspirasi untuk mendirikan negara Yahudi semakin menguat. Hal ini memicu gelombang perlawanan dari bangsa Arab Palestina yang berpuncak pada pemberontakan Arab pada tahun 1936 sampai 1939. Pembagian tanah. Kepemilikan tanah menjadi isu sentral. Berbagai kelompok Zionis membeli tanah dari tuan tanah Arab yang seringkali menyebabkan penggusuran para petani Palestina. Pada tahun 1947, PBB mengeluarkan resolusi 181 yang mengusulkan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara terpisah, yaitu Arab dan Yahudi. Rencana ini ditolak oleh pihak Arab yang kemudian memicu perang besar setelah mandat Britania berakhir dengan negara Israel dideklarasikan pada 14 Mei 1948. Peristiwa ini dikenal oleh bangsa Palestina sebagai Nakba atau bencana. Awal mula konflik. 1. Munculnya gerakan Zionisme pada akhir abad ke-19. Muncul gerakan nasionalis Yahudi yang dikenal sebagai Zionisme. Gerakan ini bertujuan untuk mendirikan sebuah negara bagi bangsa Yahudi di tanah leluhur mereka, yaitu wilayah Palestina yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Gerakan ini mendorong gelombang imigrasi Yahudi ke Palestina, yang secara bertahap mengubah komposisi demografi dan kepemilikan tanah di wilayah tersebut. Yang kedua, mandat Britania di Palestina tahun 1920 sampai 1948. Setelah Perang Dunia I dan runtuhnya Kekaisaran Ottoman, Liga Bangsa-Bangsa menyerahkan kekuasaan atas Palestina kepada Inggris melalui sebuah mandat. Periode ini menjadi titik balik penting karena deklarasi Balfour tahun 1917, Inggris secara resmi menyatakan dukungannya untuk mendirikan tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Pernyataan ini menimbulkan kemarahan dan penolakan dari penduduk Arab Palestina yang telah mendiami wilayah tersebut selama berabad-abad. Yang ketiga, Perang Arab Israel tahun 1948 atau Nakba. Ketika mandat Britania berakhir pada 14 Mei 1948, Israel mendeklarasikan kemerdekaannya. Deklarasi ini segera direspons oleh serangan dari 5 negara Arab di sekitarnya. Perang yang terjadi kemudian berakhir dengan kemenangan Israel. Peristiwa ini dikenal oleh bangsa Palestina sebagai Al-Nakba atau bencana besar, di mana ratusan ribu warga Palestina dipaksa atau melarikan diri dari tanah mereka
dan menjadi pengungsi. Perang tahun 1948 ini menjadi awal mula konflik modern di Timur Tengah yang terus berlanjut hingga saat ini. Tahun 1948 dan Nakba. Proklamasi berdirinya negara Israel terjadi pada tanggal 14 Mei 1948. Deklarasi kemerdekaan ini dibacakan oleh David Ben-Gurion, yang kemudian menjadi Perdana Menteri pertama Israel. Acara tersebut berlangsung di Museum Seni Tel Aviv. Proklamasi ini dibuat sehari sebelum berakhirnya mandat Britania atas Palestina. Perang Arab-Israel pertama, yang dikenal juga sebagai Perang Kemerdekaan oleh Israel dan An-Nakba atau bencana oleh Palestina yang terjadi pada tahun 1948. Perang ini menjadi konflik besar pertama antara Israel dan negara-negara Arab sekitarnya. Eksodus besar-besaran rakyat Palestina yang dikenal sebagai Nakbah adalah peristiwa pengusiran dan pelarian lebih dari 700.000 warga Palestina dari tanah mereka pada tahun 1948. Peristiwa ini terjadi selama dan setelah Perang Arab Israel tahun 1948. Perang-perang besar. Yang pertama, Perang Arab melawan Israel. Terjadi pada tahun 1948. Pecah setelah berdirinya Israel menyebabkan ratusan ribu warga Palestina mengungsi. Yang kedua, ada Perang 6 Hari yang terjadi pada tahun 1967. Israel merebut tepi barat dan jalur Gaza yang menjadi wilayah pendudukan. Yang ketiga, ada Intifada pertama dan kedua. Intifada pertama terjadi atau berlangsung sekitar tahun 1987 sampai 1993. Intifada kedua terjadi pada tahun 2000 sampai tahun 2005. Pemberontakan warga Palestina melawan pendudukan Israel. Yang terakhir ada konflik Gaza, terjadi sejak tahun 2007 hingga saat ini. Serangkaian pertempuran antara Israel dan kelompok Hamas yang menguasai jalur Gaza. Pendudukan dan pemukiman legal. Kebijakan pembangunan pemukiman oleh Israel di wilayah Palestina, khususnya di tepi barat dan Yerusalem Timur, merupakan salah satu isu paling sentral dan kontroversial dalam konflik Israel-Palestina, dampak sosial dan kemanusiaan. Pembangunan pemukiman ini seringkali berujung pada penggusuran paksa dan penghancuran properti milik warga Palestina. Warga yang kehilangan tempat tinggal dan lahan pencarian terpaksa mengungsi, meninggalkan komunitas dan mata pencarian mereka. Selain itu, perluasan pemukiman memicu fragmentasi wilayah, memisahkan kota-kota dan desa-desa Palestina satu sama lain. Pembatasan pergerakan melalui pos pemeriksaan atau checkpoint dalam kurung juga mempersulit akses warga Palestina ke tempat kerja, sekolah, rumah sakit, dan layanan dasar lainnya yang secara efektif mengisolasi mereka. Upaya perdamaian. Perjanjian Camp David pada tahun 1978. Perjanjian ini ditandatangani oleh Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin. Dengan mediasi Presiden AS Jimmy Carter, perjanjian ini berhasil menghasilkan perdamaian antara Mesir dan Israel, tetapi tidak menyelesaikan masalah di Palestina. Yang kedua, ada perjanjian Oslo. Terjadi pada tahun 1993 sampai 1995. Ini adalah salah satu upaya paling signifikan. Perjanjian ini menghasilkan pengakuan timbal balik antara Organisasi Pembebasan Palestina atau disingkat PLO dan Israel. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemerintahan sementara Palestina di tepi barat dan Gaza dan memulai negosiasi untuk penyelesaian akhir. Meskipun awalnya memberikan harapan besar, perjanjian ini gagal memenuhi semua janjinya, terutama karena ketidaksepakatan dalam isu-isu krusial seperti status Yerusalem, pemukiman Israel, dan pengungsi Palestina. Kondisi terkini Palestina. Korban jiwa. Sejak eskalasi konflik dimulai pada Oktober 2023, jumlah korban tewas di jalur Gaza telah mencapai puluhan ribu jiwa, dengan sebagian besar adalah warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Angka ini terus bertambah setiap harinya. Yang kedua, ada krisis pangan dan kelaparan.
Sebagian besar penduduk Gaza menghadapi krisis pangan yang parah dan kelaparan. Akses bantuan kemanusiaan sangat terbatas akibat blokade dan serangan yang terus berlangsung. Organisasi kemanusiaan melaporkan bahwa jumlah truk bantuan yang masuk tidak mencukupi untuk membutuhi kebutuhan dasar penduduk. Ya, saya Muhammad Farzaki. Kali ini saya membawakan kesimpulan. Pada intinya, masalah Palestina-Israel adalah konflik tentang klaim atas tanah yang sama. Ini melibatkan sejarah yang panjang, perlakuan yang tidak adil, dan pertempuran tiada batasnya. Karena itulah, konflik ini tidak memiliki solusi yang sederhana. Banyaknya isu-isu yang saling tumpang tindih seperti perbatasan, pengungsi, status Yerusalem, dan masalah keamanan membuatnya sangat sulit untuk dipecahkan. Solusi apapun yang langgang membutuhkan pengakuan atas hak dan kebutuhan kedua belah pihak dan komitmen yang kuat terhadap perdamaian, keadilan, dan keamanan bagi yang tinggal di wilayah tersebut. Namun, hal ini masih sangat jauh dari kenyataan. Nah, itu dia pembahasan kita pada video kali ini. Gimana? Udah tahu kan? Gimana sih sejarah konflik Palestina dari masa lampau hingga masa kini? Sekian dari kami berdua. Terima kasih udah nonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.